Haleluya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kasih-Nya selalu mengalir senantiasa buat kita semua. Selamat pagi, selamat datang kembali seluruh jemaat GPDI Kota Wisata yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Kita boleh ada pagi hari ini semua karena cinta Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Haleluya. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari seluruh jemaat kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita ungkapkan rasa syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Roh Kudus, pertolongan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu bagi Dia. Terima kasih. Katakan terima kasih ya Roh Kudus. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Kau penolong kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh diberikan waktu sekali lagi untuk kami bertemu, berkumpul, beribadah kepada-Mu, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami juga mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berbicara melalui hamba-Mu. Saat Engkau berfirman, kami membuka hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini milik-Mu. Oleh sebab itu mari Tuhan, setiap kami, para pelayan dan kami semua, Tuhan mengurapi, Tuhan menguduskan, Tuhan melayakkan untuk kami bertemu dengan Engkau secara pribadi saat ini Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Bukankah itu adalah kasih-Mu bagi kami? Kami boleh datang kepada-Mu, itu adalah anugerah-Mu. Kami boleh melayani Tuhan, itu adalah kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terlebih kami mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan segala kemuliaan, segala pengagungan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami datang Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus, Raja kami yang bertahta dalam puji-Mu, yang bertahta dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak akan menyerah. Katakan ku kagumi, haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir
kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan, ku kagumi Tuhan, ku kagumi, haleluya, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau ada Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, haleluya, Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, sembah Dia, agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Kau yang kami percaya, Kau yang kami andalkan di setiap musim hidup kami, sebab tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami nikmati dalam hidup kami nyata kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu Yesus, besar kasih-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan limpah syukur Tuhan, sebab Engkau baik
Tuhan. Engkau selalu baik dan teramat baik. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau angkat hati kami Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau katakan bahwa kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa kami heran atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Imani pujian ini jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ini pengakuan hati kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Pengakuan hati kami terhadap Engkau Tuhan Yesus. Allah kami yang hidup. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri, menaikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di sana.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kedamaian kami. Kau yang kami andalkan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Baik senang, baik susah, baik suka dan duka, Engkau selalu ada buat kami ya Roh Kudus. Kami mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, naikkan pujian. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Tuhan di tempat ini. Amin. Berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Angkat suaramu. Haleluya. Angkatlah suaramu. Haleluya. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan. Sebab tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Sebab Dia sanggup, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai, sorak karena kasih-Nya pada tangan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Angkat suaramu. Haleluya. Angkatlah suaramu. Puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, sebab tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan bersama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya pada tangan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai, haleluya, karena kasih-Nya pada tangan. Coba Tuhan naikkan pujian ini. Sekarang nyanyikan, angkat tanganmu, puji Dia. Haleluya. Bersorak-sorai karena kasih-Nya pada tanggal hati. Sekarang nyanyikan, sekarang ya, haleluya. Kebesarannya yang kuat dan berkuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya pada tanggal kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersukacita dalam hadirat Tuhan. Sebab Tuhan Allah hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkat-Nya dirasakan semua. Mari bersyukur kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Pujilah Dia, hidup kau puji.
syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia. Amin. Kudusnya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Haleluya, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan, masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Coba selalu duduk balik. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau memenuhi hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau memenuhi hati kami Tuhan. Engkau memenuhi kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu mengenyangkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tak perlu khawatir Tuhan, sebab Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami tidak perlu cemas Tuhan, sebab Engkau Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, sebab Yesus pelihara. Yesus peliharamu. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas,
Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan dapat menjadi berkat untuk kami ya Tuhan, dan dapat kami selalu tanamkan Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan membawakan korban persembahan yang pertama Tuhan. Biarlah Tuhan berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, agar persembahan ini Tuhan dapat selalu berkenan untuk Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan yang pertama akan dijalankan. Kita berikan pujian Sungguh Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala permodananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada
Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menaikkan doa Bapa kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga, kita naikkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita pada saat ini kita boleh ada bersama-sama lagi dalam ibadah minggu. Ya, puji Tuhan. Dan Bapak Gembala juga malam tidak ada. Bapak Gembala lagi ada pelayanan di Kelapa Gading. Ya, mengapa saya terima kasih Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan melihat dari firman Allah. Mari kita buka kitab kita yang saya ambil dalam Mazmur pasal 126. Mazmur pasal 126 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca di sana. Dalam Mazmur pasalnya yang ke 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari dengan kasih Kristus sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat yang bergantian. Saya ayatnya yang pertama, jemaat Tuhan ayatnya yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Allah. Nyanyian siara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari ayat-ayat yang kita sudah baca, dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, mereka menceritakan bagaimana keadaan mereka pada waktu mereka dalam pembuangan di Babel. Begitu banyak hal yang mereka hadapi, begitu banyak masalah proses yang dialami oleh orang-orang Israel, sehingga mereka menceritakan bahwa keadaan mereka pada waktu itu sebelum dipulihkan, keadaan seperti orang-orang yang bermimpi. Bagaimana sih orang yang bermimpi? Keadaan kita begini ya. Ketika kita menghadapi satu perkara, satu masalah, satu hal yang seolah-olah kita manusia sudah tidak kuat, tidak mampu. Tapi ketika kita dipulihkan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kekuatan yang baru, kemampuan untuk menghadapi, bahkan bisa melewati masalah itu, kita berkata, berat banget ya masalahku, tapi kok bisa? Saya bisa lewati. Ini yang mereka katakan,
Mereka seperti orang-orang yang bermimpi, nggak nyangka gitu loh. Gimana sih orang mimpi? Dia tidur, mimpi enak, seperti nggak ada masalah, dan gitu kalau orang mimpi. Beda kalau dia mimpi dikejar-kejar hantu, walaupun sudah dekat setannya, tapi nggak dapat kita, tapi kita mau mati kagak, mau hidup kagak. Itu orang mimpi. Saya rasa semua pernah merasakan mimpi dikejar-kejar begitu. Tapi ketika kita bangun, itu ternyata kagak, saya ada di tempat tidur. Sama seperti keadaan orang Israel. Bagaimana mereka mengalami hal yang sangat menyedihkan, sangat memproses hidup mereka ketika mereka dalam pembuangan. Yang namanya pembuangan itu gak enak. Dibuang. Orang yang dibuang ketika dibuang terserah dia mau bikin apa. Itu yang mereka alami. Tapi ketika mereka dipulihkan, mendapat menerima pemulihan dari Tuhan, kadang mereka dikatakan seperti orang-orang yang mimpi. Bahkan ayat yang kedua berkata pada waktu itu mulut mereka penuh dengan tertawa dan lidah mereka dengan sorak-sorai. Ini hal-hal yang seringkali kita alami dan semua kita orang percaya gereja Tuhan mengalami hal-hal seperti ini. Mengalami hal-hal yang seperti yang dialami oleh orang Israel. Seperti nggak nyangka gitu loh. Saya bisa melewati proses, saya bisa melewati masalah, saya bisa melewati pergumulan ini, sehingga saya ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah dengar, itu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Bagaimana mereka bisa mengalami pemulihan? Sampai ayat yang keempat, mereka dikatakan Tuhan telah melakukan perkara besar, ayat yang ketiga, kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Namun kita akan melihat sebelum mereka dipulihkan, sebelum mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, tentunya ada hal-hal yang mereka hadapi, ada hal-hal yang mereka lewati, ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang sangat membuat mereka, sehingga kalau kita kembali melihat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu prosesnya sangat luar biasa, sampai dikatakan oleh firman Allah enggak masuk mereka ke tanah perjanjian. Nanti hal-hal ini menceritakan pada generasi-generasi berikutnya. Ya, dalam kehidupan seringkali kita menghadapi musim di mana ada musim yang baik, ada musim yang tidak baik. Ada musim panas, ada musim hujan. Seperti saat ini, kalau dia hujan kita minta Tuhan kasih panas. Ketika Tuhan kasih panas, Tuhan kasih hujan. Semua Tuhan bilang, mau kalian itu apa? Kalian minta panas, saya kasih. Terlalu banyak panas, minta hujan. Nah, itu kan manusia. Itulah musim dalam hidup kita. Itulah musim yang kita alami. Ada musim menuai, ada musim menabur. Apalagi kita dalam masa-masa menabur ini. Ini yang dikatakan oleh bangsa Israel yang mereka ceritakan. Mereka menabur dulu. Nah, orang yang menabur itu enggak enak. Seorang petani, bahkan di Alkitab diambil contoh dari seorang petani yang tidak pernah menyerah dalam keadaan. Musim panas waktu dia akan menabur, dia akan menabur. Namun dia sudah tahu resikonya nanti ada rugi atau untung. Itu kan seorang petani. Musim hujan dia akan menabur, dia tahu resikonya. Ada hasil atau tidak.
Namun dikatakan oleh firman Allah, dia tidak pernah berhenti ketika dia menabur, ketika dia menanam hal untuk menjadi kebutuhannya nanti ke depan. Tetapi pada perjalanannya akhirnya apa yang dia tabur itu tidak tumbuh. Apakah dia berhenti di sana? Firman Allah katakan dia tabur lagi, dia garap lagi itu tanah supaya tanah itu jadi subur lagi dengan berbagai cara untuk bisa dia tabur. Tapi hasilnya kalau kita melihat bagaimana Ishak ketika dia harus menabur, pada waktu itu terjadi kelaparan besar. Dia disuruh harus menabur. Dia sudah berpikir, apa yang mau ditabur? Apa yang saya mau tanam? Semua habis. Mungkin yang ada pada dia tinggal persiapan untuk dia makan. Tapi kalau mau ditabur, mau ditanam, setelah itu apa? Habis. Bahkan belum tentu juga yang kita tanam, yang dia akan tanam, yang dia tabur akan hidup atau akan menghasilkan nanti, belum tentu. Tapi ini adalah satu tindakan kita. Mau nggak di situasi seperti itu kita tetap lakukan? Mau nggak untuk kita mendapatkan hasil yang baik? Namun kita harus lakukan di situasi yang nggak baik. Tapi kalau kita belajar dari Ishak, ketika dia lakukan hal itu, Alkitab berkata nggak tunggu tahun depan, nggak tunggu 2 tahun depan, nggak tunggu hujan dulu. Ketika dia lakukan itu, Alkitab berkata, maka dia menuai 100 kali lipat dari apa yang dia tabur. Haleluya. Jadi kadang-kadang manusia dibawa pada pemikiran, aduh, nggak mungkin di kondisi seperti ini. Tapi bagaimana kita bisa mengalami namanya pemulihan? Apalagi kita berkata, saya dalam masalah besar, usaha saya, pekerjaan saya sedang begini dan begitu. Apa yang saya harus lakukan? Lebih kita jemaat Tuhan saat ini sedang dalam, saya bisa katakan seperti Bapak Gembala bilang, kebutuhan banyak untuk gereja yang baru. Diminta kita untuk menabur di sana. Mungkin kita berkata dalam hati, apa yang saya bisa kasih? Kondisi situasi seperti ini. Tapi harus. Bagaimana? Belajar kepada Ishak. Dia bisa melakukan itu. Nah, kita akan melihat sebelum bangsa Israel mengalami yang namanya pemulihan. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri judul dari air mata menuju sukacita. Haleluya. Siapa yang nggak pernah ngeluarin air mata di sini? Siapa yang nggak pernah nangis? Semua pasti pernah nangis ya. Sekuat-kuatnya laki katanya, tetap aja dia nangis walaupun dia nggak kasih lihat kepada istri anaknya, tetap aja mewek. Yo, bapak-bapak kelihatan tuh mata-matanya habis mewek kan. Mungkin tadi malam menghadapi masalah, mungkin sebelum kesini dia berpikir Tuhan mau ke gereja tapi masalahku besar. Dia datang ke kaki Tuhan, dia nangis dulu sama Tuhan. Ya, nggak tahu. Tetapi ingat, air mata kita, Alkitab berkata, dia tampung dalam kirbat. Kenapa ditampung? Dia lihat nih, air mata cicilan nih. Ini kemarin dia ngeluarin air mata, aduh, sudah ditagi-tagi kan gitu. Tapi ini dia bergumul untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Semua ada di sana. Sehingga dia tampung air mata kita. Amin. Dan apa yang dia mau lakukan dalam hidup kita? Air mata yang dia tampung, dia akan lihat bertahan enggak? Maukah air mata ini berubah menjadi sukacita? Maukah air mata yang dia tampung ini berubah jadi sukacita, jadi damai dalam hidup kita? Mengalami pemulihan. Kita bergumul tentang hidup kita, kita bergumul tentang keluarga kita, kita bergumul untuk masa depan kita.
Dengan mencucurkan air mata itu yang namanya dibahasakan oleh Alkitab, kita sedang menabur. Nggak enak kalau menabur, memang nggak enak. Karena belum kita tahu hasilnya itu seperti apa. Beda kita menabur, kita nanam, kita sudah tahu hasilnya akan ada. Dan seperti yang saya harapkan. Tapi belum kita lihat hasilnya. Tapi kita diminta mau nggak? Untuk kita menerima yang namanya sukacita, yang pertama dikatakan adalah dalam ayatnya yang kelima, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Nah, ini kan saya bilang gak enak ini. Yang namanya nangis itu berarti ada nangis sukacita, ada nangis sedih. Tapi kebanyakan kita nangis karena sedih. Ya enggak, kebanyakan kita nangis karena masalah. Kebanyakan itu nangis. Kita nangis sukacita itu ya bisa dihitung sebulan pernah enggak kan gitu. Bisa dihitung. Tapi kalau nangis karena masalah, karena persoalan, karena pergumulan, itu setiap hari. Ya, setiap hari itu kita nangis. Tetapi dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, sekali lagi prosesnya sakit. Prosesnya ini sakit. Berbicara air mata ini adalah satu kesakitan dalam hidup kita. Tapi jangan lihat proses itu, jangan lihat sakit itu, jalani saja. Amin. Apa pendeta ngomongnya gampang, jalaninnya. Jangan ngomong doang. Ya saya ngomong karena saya jalanin, kan gitu. Karena saya katakan semua manusia menghadapi yang namanya proses, sehingga harus mengeluarkan air mata. Menabur, sekali lagi untuk kita menabur perlu pengorbanan. Nih, yang pertama dalam hal menabur adalah perlu yang namanya pengorbanan. Namanya menabur, namanya memberi. Pengorbanan yang mahal, itu Alkitab. Yesaya pasalnya yang ke-53, Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12 berkata di sana, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini berbicara bagaimana pengorbanan yang sangat besar. Ini adalah satu nubuatan tentang bagaimana Yesus berkorban dalam hidup kita. Siapa yang akan dia jadi korban? Dirinya. Untuk siapa? Untuk orang lain. Ini tidak enak. Ini tidak enak. Perlu pengorbanan yang mahal. Bahkan dikatakan untuk pemberontak-pemberontak sana. Siapa itu? Alkitab berkata, kita. Sebelum menerima yang namanya pembelaan dari Tuhan, pengorbanan yang Tuhan kerjakan, sakit yang harus dialami. Namun untuk supaya kita memperoleh hidup, bahkan dikatakan dia yang miskin jadi kaya, dia yang hidup bersukacita bersama Bapa di surga, tapi dia harus turun menderita ke dunia supaya kita bersukacita melalui pengorbanannya. Karena dosa kita, pemberontakan kita manusia, itu yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Oleh karena pemberontakan kita, dia mau berkorban untuk kita.
Itu tentang Yesus, tentang berbuat tentang Yesus. Kita akan lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ini berbicara tentang bagaimana kita di situasi yang sulit mau berkorban untuk orang lain. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai ayat ke-15 berkata di sana, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ini cerita ini sangat sulit. Apa yang mau diambil oleh perempuan ini, perempuan janda ini? Dia sudah jelaskan kepada Elia, itu tepung dan minyak tinggal sekali diolah. Berarti dia mengalami yang namanya kesusahan dalam hidupnya. Dan sudah tidak ada harapan kalau kita pelajari dari seorang janda ini. Sudah tidak ada harapan lagi. Pokoknya dikatakan setelah mereka buat itu dan mereka makan dia dengan anaknya, setelah itu tinggal tunggu waktunya. Kenapa sudah tidak ada lagi? Tetapi Elia berkata, jangan takut. Amin. Perhatikan di sana, jangan takut. Sebelum Elia berkata, oke, sana buat seperti apa yang kau katakan. Tetapi Elia ini tak mau tahu. Dia berkata, karena mau menguji seseorang, apakah dia mau tunduk kepada perintah kebenaran firman Tuhan atau tidak. Elia berkata, tetapi buatlah dulu untuk aku. Buatlah dulu untuk aku, baru itu kamu. Baru setelah itu kamu dengan anakmu. Saya pakai bahasa hari-hari. Buat saya dulu. Padahal dia sudah jelaskan dari awal. Enggak bisa, ini tinggal mereka berdua. Tapi Elia untuk enggak, buat saya dulu. Pilihan yang berat dari seorang janda ini. Ini adalah satu pilihan yang berat bagi dia. Dia mau mana dulu? Dia dengan anaknya atau orang lain? Karena Elia dalam keluarga itu dia orang lain. Tapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Mau pilih yang mana? Tetapi keputusan yang tepat yang dia ambil walaupun sakit, saya bisa katakan keputusan yang pas dan tepat. Walaupun dia sakit, ada pengorbanan di sana. Tetapi dari hasil apa yang dia korbankan, dikatakan ayat yang ke-15, anak perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lamanya itu tidak ditentukan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Tidak dibilang di sana, tetapi beberapa waktu lamanya. Memang ada waktu di situ, tetapi lamanya ini tidak tahu. Haleluya. Berat mengambil keputusan untuk hal pengorbanan. Halo.
berat ya, soalnya saya juga butuh makan, tapi masa dia dulu, harusnya saya dulu. Kalau janda lakukan dia dulu, Elia nggak akan dapat ini berkat ini. Dan dari kesedihan itu, dari kesusahan itu dirubah menjadi sukacita. Haleluya. Kenapa dia mengalami yang namanya keberkatan Allah yang besar? Tidak terhitung jumlahnya, tidak terbatas waktunya, dikatakan firman. Perlu pengorbanan yang besar. Tetapi Elia membuktikan kata-kata yang tadi, jangan takut. Kadang-kala kita di situasi itu takut kan? Amin. Kadang-kala kita takut mengambil keputusan. Saya mau menabur, ntar salah, saya sudah tahu resikonya ke depan kalau saya kasih ini udah begitu. Janda sudah tahu resikonya. Kalau dia kasih dulu sama Elia, dia mati, udah nggak makan. Bahkan kalaupun dia nggak kasih, dia makan, sudah, tinggal tunggu waktunya. Berat untuk mengambil keputusan, butuh yang namanya pengorbanan. Itulah menabur. Yang kedua dalam hal yang menabur, dalam Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Ibrani 11 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ada dua tokoh di sana, yaitu Nuh dan Abraham. Kita lihat proses dari Nuh untuk menerima yang namanya keselamatan itu, prosesnya itu panjang. Amin. Jadi hal yang kedua dalam menabur adalah diperlukan ketaatan yang sulit. Kenapa saya katakan ketaatan yang sulit? Karena Nuh ketika dia disuruh oleh Allah bangun bahtera, namun bukan di pinggir pantai. Bangunnya di mana? Buatnya di mana? Di atas gunung. Masuk akal? Enggak. Yang adanya dia jadi olokan oleh manusia-manusia pada zaman itu. Ini orang stres, udah mulai gila dia. Prosesnya dan disuruh buat itu bukan kecil, besar. Bayangkan yang bikin itu berapa orang, berapa laki di sana, berapa laki? Berapa laki yang bikin bahtera? Saya belum hitung perempuannya, ya paling perempuannya ngangkat-ngangkat apa atau apa yang diminta, udah yang ringan-ringan. Yang laki ini 4. Itu 4 laki yang mau bikin tuh bahtera segede itu. Perlu proses ketaatan yang sulit. Mungkin bisa berkata, aduh ini nggak mungkin. Orang mau bikin kapal yang begitu besar diperlukan begitu banyak manusia. Tapi ini kita cuma begini. Dan di saat itu Nuh menyampaikan kepada orang-orang itu tentang apa yang mau dibuat Allah dalam hidupnya. Tapi mereka justru mengolok dia. Ini proses air mata yang keluar. Proses dalam menabur. Tetapi ingat hasilnya apa? Coba kalau Nuh menolak, dia tidak dapat terima keselamatan yang dari Tuhan. Dia akan musnah bersama-sama dengan manusia-manusia, dengan orang-orang yang akan dimusnahkan melalui air bah oleh Allah. Tetapi karena ketaatan yang sulit dia lakukan, sehingga dia bisa kerjakan itu, kembali lagi dia percaya kepada Tuhan.
dia akan menerima, dia akan bersuka cita, dia akan bersorak-sorak seperti orang yang bermimpi. Kepada Abraham, ketika Allah suruh dia dari Ur Kasdim pergi keluar dari sana, Abraham bukan orang biasa. Dia orang kaya, dia orang punya segalanya. Tapi Tuhan berkata, keluar dari tanah itu dan pergi. Pergi kemana? Abraham tidak tahu. Bahkan tidak dikatakan oleh Allah di mana dia mau pergi. Dia harus tinggalkan apa yang dia punya untuk pergi memenuhi panggilan Allah dalam dirinya. Ini panggilan Tuhan ini dalam hidup kita. Sulit, namun dibutuhkan ketaatan. Amin. Dibutuhkan ketaatan, sehingga hasilnya yang dia dapat adalah dia menjadi bapa segala orang percaya. Amin. Semua ada hasilnya, namun dibutuhkan proses itu. Menabur itu sulit. Menabur itu perlu pengorbanan. Seorang petani dia harus panas-panasan, dia harus hujan-hujanan. Karena saya dulu jadi petani. Saya juga dulu pengusaha. Pengusaha bikin gula merah itu saya pernah jalani. Bikin yang namanya minuman alkohol yang terkenal di Sulut cap tikus, saya pernah kerjakan itu. Saya pengusaha gula dan cap tikus. Hasilnya bagus, luar biasa. Tiap hari ada gaji di sana, ada hasil. Buat sendiri, punya sendiri, dijual milik sendiri. Jadi saya tahu bagaimana seorang petani. Saya buka kebun, saya nanam ini, nanam itu. Mau hujan-hujanan, mau panas-panasan, tetap ada di bawah terik matahari, ada di bawah hujan. Harus kerja dari pagi sampai sore. Namun hasilnya, ketika kita melihat hasilnya dia mulai tumbuh, mulai ada sukacita, puji Tuhan, nggak sia-sia. Apalagi ketika mulai panen, sukacita besar. Namun prosesnya itu. Nah, kalau sekarang kena hujan dikit, kepala sakit, pusing. Kenapa? Tadi kehujanan, padahal cuma kena gerimis. Dulu kok kagak ya? Walaupun seharian di hujan. Itulah proses manusia dari muda sampai mau tua. Kita orang-orang yang sudah tua, jaga kesehatan. Karena waktunya Tuhan dipanggil pulang. Ya, kemarin hamba Tuhan baru dikuburkan umur 34 tahun. Punya anak 1,5 tahun dan 3 tahun. Dia harus pergi menghadap Bapa di surga. Mati kesakit tiba-tiba lagi dalam melayani. Terus kira-kira dalam ibadah konsel, dia main gitar, di pelayanannya tiba-tiba dia rasa sesak nafas, bawalah ke Permata Jonggol tolak, pergi ke RSUD Cilengsi, sudah tidak sampai ditangani, habis. Masih muda. Jadi padahal baru 2 minggu yang lalu di wilayah kita yang tua, kemarin yang muda. Jadi jangan bilang aneh yang tua-tua dulu dipanggil, enggak. Sekarang muda-muda. Yang muda siap. Tua-tua kan sudah, yang muda sekarang. Om jangan dulu. Ya, kok sampai di sana ya? Jadi ini hidup kita harus dipersiapkan untuk menuai, maka perlu yang namanya menabur. Dan menabur itu perlu pengorbanan. Menabur itu perlu ketaatan untuk kita mendapatkan hasil yang baik. Untuk kita menghasilkan hasil yang kita harapkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita menerima hasil sukacita yang kedua adalah dikatakan dalam ayatnya yang ke-20 berkata di sana, dalam ayatnya yang ke-5,
ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Orang yang berjalan maju sambil dengan menangis sambil menabur benih. Maju terus, berbicara tentang kemauan kita. Amin. Berbicara tentang kerinduan kita. Walaupun menderita, walaupun pengorbanan, ketaatan yang sulit, Alkitab berkata, maju terus. Haleluya. Seperti petani, dia tidak pernah menyerah dalam keadaan. Dia maju sambil menangis, sambil menabur benih. Dia maju terus. Hidup kita, Tuhan mau kita maju, bukan mundur. Kan Tuhan sudah janjikan kita jadi kepala, bukan ekor. Kita akan diberkati, asalkan jangan menyerah. Hasilnya kita dapat apa? Dari kita menabur dan kita berjalan maju sambil menangis. Dikatakan dari pengorbanan, dari ketaatan itu, hasilnya yang kita dapat adalah menuai dengan sorak-sorai. Menuai dengan sorak-sorai. Itu ayat yang kelima. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 berkata di sana. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi apa yang kita tuai itu tergantung apa yang kita tabur. Bahkan Galatia berkata kita menabur dalam daging, kita menuai dalam kebinasaan. Tetapi kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Menuai sedikit akan menabur sedikit, akan menuai sedikit. Tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini adalah sukacita. Dia menuai dari hasil apa yang dia tabur, dari pengorbanannya dia, dari apa yang dia lakukan, dari ketaatannya. Yang kedua, hasil dari pengorbanan dan ketaatan itu adalah pasti pulang dengan sorak-sorai. Itulah yang dikatakan ayat yang pertama tadi dalam Mazmur. Mereka seperti bermimpi. Mereka seperti mimpi. Keadaan mereka seperti mimpi. Tetapi ingat, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Dan kita juga akan menuai dengan sorak-sorai. Kita akan bersukacita selalu. Air mata yang Allah tampung di kirbatnya, dia akan berubah menjadi sorak-sorai. Amin. Dia akan merubah ratap kita menjadi sorak-sorai, menjadi sukacita yang besar dalam hidup kita. Namun kita lihat proses hidup kita tidak gampang, tidak bisa dipandang sebelah mata, tetapi hasilnya itu luar biasa. Tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Tidak pernah kita lihat itu yang kita akan lihat nanti. Asalkan kita berkorban dan taat kepada Tuhan, taat dalam hal menabur, maka apa yang kita tabur, apa yang kita korbankan dalam ketaatan kita, kita akan menuai dengan sukacita, dengan sorak-sorai yang dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini biarlah kita terus berjalan maju, bukan mundur. Orang yang mundur karena tidak kuat menghadapi masalah. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Tetapi kita yang percaya pada kekuatan Tuhan, maju terus, jangan pernah menyerah. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan. Minta saudara Yoyo tolong. Haleluya.
Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Firman-Mu sudah datang kepada kami. Kami percaya proses hidup kami itu sangat besar, diperlukan pengorbanan dan ketaatan. Namun percayalah kami bahwa kami akan menuai dengan sukacita. Hasil yang kami akan dapat akan membuat kami bersorak-sorai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Mari kita dari awal katakan pujian ini. Musim Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. asalkan kami Tetap percaya, kami yakin kamu berkati. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena Mari angkat tangan, katakan bersama, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, Dia selalu menjaga hidup kita. selalu hidupku. Dia menyelamatkan kita. Dia selalu menjadi sukacita. Tuhan
sesuatu. Seumur hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan tidak ada batas, namun seumur hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sulit bagi kami memang berkorban, taat kepada Engkau sulit, tetapi ketika kami melakukan, maka hasilnya adalah hasil yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Engkau pelihara hidup kami, Engkau jaga lindungi hidup kami sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah datang kepada kami, menegaskan bahwa hidup kami jangan pernah takut menghadapi hidup ini, tetapi Alkitab berkata kita terus maju walaupun mencucurkan air mata, menghadapi penderitaan. Ketika kita terus maju di dalam Tuhan, kemenangan demi kemenangan kita akan dapat bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap air mata kita, kami semua. Tetapi kami percaya Engkau akan rubah tangisan kami menjadi sukacita, menjadi sorak-sorai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam hidup kami, sehingga terus kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, taat kepada firman-Mu, lakukan firman-Mu, maka hasilnya hidup kekal menanti kami di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Tugas kolektor bisa untuk maju ke depan. Dan dengan kasih Kristus, Saudari Tiara akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan setiap hati kami. Kiranya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran dari isi hati-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau sucikan, kuduskan persembahan ini agar menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sama korban persembahan dengan kami karena yang pujian. Sungguh bangga Bapa. Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberikan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk jemaat yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Ramli Kawatu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Juga terima kasih untuk setiap pelayan yang telah bertugas pada ibadah pagi hari ini, mulai dari tim musik, present worship, dokumentasi, multimedia, dan bahkan seluruh kita jemaat yang telah melayani Tuhan. Kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Untuk waktu selanjutnya kita akan
mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Kamis ada ibadah komsel, dan ibadah gabungan WSP dan Putrit digabung dengan ibadah komsel di hari Kamis. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB, dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Halo semuanya, kita lagi bikin packing. Nih, kalau ini satu nih. Bukan, ini. Satu. Nah, Bun, sama minyak, Bun. Kalau ini mah kamu masuk ke sini juga masuk ya sih. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Tommy Lunardi, suami tercinta dari Ibu Rena Budiawan, dan Papa tercinta dari Marvin, Sherin dan Sabrina. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Baik, demikian pengumuman untuk kegiatan gereja kita. Ada pengumuman tambahan yaitu dalam rangka pencarian dana peresmian ibadah gereja yang baru pada tanggal 15 Maret dari tim YMB menjual produk yaitu siomay dan susu kacang. Ya, enak, sudah pasti enak, dijamin enak dan bergizi, dibuat oleh YMB sendiri. Jadi mohon untuk Bapak dan Ibu semua, jemaat semua dibeli ya. Partisipasinya, terima kasih. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Haleluya. Mohon maaf ya, saya tadi ada pelayanan ke tempat saya praktek dulu di Kelapa Gading. Di tempat sana minta tolong saya layani dulu, jadi saya bilang, saya baru di Bandung lagi minggu lalu. Ya tapi ya udah saya kesana, jadi saya baru selesai, saya buru-buru kesini. Ya mohon maaf. Dan saudara begini, kita ini kan akan ada peresmian gereja tanggal 15. Jadi, saya mohon maaf juga ya, saya tahu pola-pola saya di sini melayani. Mungkin satu sisi saya sebenarnya tidak enak ya, tapi saya ini selalu tidak, ya lebih kepada saudara. Dalam arti begini, ketika kita butuh biaya
sebesar apapun, pokoknya saudara, saya tidak pernah bikin proposal keluar. Jadi saya minta maaf kalau kadang jemaat Tuhan tolong begini, jemaat Tuhan. Jadi saudara jadi sasaran terus. Mohon maaf juga ya, jadi saudara jadi sasaran terus. Karena sama sekali ya, baik pembangunan gereja, baik juga kebutuhan Natal, mau apapun saudara. Bahkan kadang-kadang ada teman bilang, kau bikin aja proposal ke majelis daerah. Nah begitu saudara. Atau kirim ke gembala-gembala yang sudah ini, atau pengusaha-pengusaha. Saudara, ya memang mungkin ya itu cara berpikir mereka, tapi sekali lagi saya itu selama ini memang tidak, saudara. Pokoknya ada kebutuhan apa, saya bilang ke saudara, ini ada begini, saudara, kan begitu. Ada begini, ya ketika si A ada, dia kasih, yang lain belum. Pokoknya begini, saya boleh lihat, pokoknya saya sudah lempar aja. Selanjutnya Tuhan, tolong Tuhan, bagaimana caranya? Selalu ada, ya selalu ada, begitu ya. Jadi itu saja, saudara terus berdoa. Intinya, kalaupun sana seperti ini ada juga biaya peresmian, masih ada hal-hal lain. Saya harap jemaat Tuhan kalau itu datang lagi, oh kita butuh ini, saudara terima aja dulu dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Kalau lagi ada, ya kasih aja. Kalau enggak ada, jangan dipaksa. Amin. Pasti Tuhan akan tolong. Karena saya sudah melihat perjalanan gereja ini bahwa ya pola begini. Jadi saya tidak keluar, saya tidak akan ke sana sini. Saya pun ke Kelapa Gading tadi bukan karena cari dana ya saudara ya. Bukan, betul. Saya pun nolak Pak Gembala. Aku baru tinggalin pelayanan. Nah dia minta tolong melayani. Nah begitu ya. Jadi itu saja. Makanya saya sampaikan ini. Tentu kan ada panitia juga. Waktu lalu gimana ini dananya? Ya saya bilang arahkan saja. Pokoknya kasih aja amplopnya. Kita percayalah, jemaat sini sudah terbiasa begitu. Selalu saya perhatiin, pertama biayanya besar. Tapi coba deh setiap panitia bikin acara, kurang atau ada saldonya. Rata-rata ini sudah pernah jadi panitia loh. Ada misalnya apa? Atau yang terdekat kemarin deh, panitia Natal siapa kemarin? Ya, ada saldo atau kurang? Ya, lebih banyak kan? Nah begitu. Jadi maksud saya kalau saudara juga terima amplop, kalau saudara ada, kasih lebih aja kalau ada, gitu kan? Kalau memang tidak ada, tidak usah. Begitu. Kalau tidak ada loh saudara, tapi jangan juga kalau ada, saudara, nah, itu kan selalu ada saldo biar orang lain aja. Jangan berprinsip begitu, tidak boleh. Itu maksudnya karakter iman yang kurang baik kalau begitu. Kalau memang tidak ada, selalu saya bilang kalau tidak ada jangan pinjam dulu untuk kasih gereja, itu tidak boleh. Tidak boleh. Memang tidak ada, jangan. Tapi kalau ada, nah saudara boleh kasih. Ya, bisa paham ya? Nah, oke, itu saja, saudara, sehingga saya melihat panitia, semangat ya panitia ya. Jangan takut, pasti Tuhan adakan ya. Oke, Tuhan berkati ya. Kita juga saudara kemarin kan begitu ya, kalau saudara lihat ada di grup yang usia pengurus yang sudah lempar, itu betul-betul lagi memang betul-betul kita butuh ini, saudara. Tapi saudara tetap ada lagi, saudara. Sampai saya kemarin kita mau bayar tagihan sampai wah kemana nih? Saya langsung ayo deh bendara pembangunan tolong talangin dulu. Tapi setelah itu ternyata saya bilang, sorry, saya balikin lagi. Ada lagi. Dan saya percaya Tuhan akan tolong terus kita, amin. Sampai baik pelunasan gereja, baik juga peresmian, butuh biaya semua. Tapi sekali lagi yang saya bilang tadi, mohon maaf, kalau saudara diulang-ulang, maksudnya, oh ada ini, ya memang karena itu pola saya. Dan saya percaya Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berkati kita. Jadi sekali lagi berdoa untuk peresmian gereja. Oh ya, ini maksud saya berdiri juga. Nanti juga kita awal bulan Maret kita akan bikin puasa lagi seperti kemarin. Berapa orang di lantai atas, lantai bawah ada sempat puasa Daniel kemarin? Oh banyak ya, hampir semua. Ya terima kasih ya. Oke, jadi awal bulan lagi, saudara, kita akan mungkin Selasa, Rabu, Kamis lagi. Seperti kemarin lah, nanti akan munculkan tanggal, nanti kita akan puasa lagi ya untuk acara kita juga, dan intinya kita puasa supaya
sehati arah iman kita terus kepada Tuhan. Karena begini, salah satu tujuan kita berpuasa ini salah satu ya. Tujuan berpuasa adalah mengarahkan iman pada Tuhan. Amin. Nah itu berpuasa ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan lantai bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama saat ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Ada pergumulan demi pergumulan umat-umatmu di tempat ini. Baik pergumulan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha bisnis mereka, keuangan, dan juga kesehatan. Sebelum kami pulang ya Tuhan, di tempat ini semua jenis pergumulan kami, bahkan pergumulan dalam pelayanan pekerjaanmu, bersama-sama kami menaruh ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam namamu Tuhan selalu ada mujizat, selalu ada kesembuhan, selalu ada jalan keluar. Sehingga semua pergumulan umatmu di tempat ini, kami percaya Tuhan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Bersama kami berdoa, ada juga yang sedang berduka cita. Roh Kudus Engkau penghibur sejati bagi keluarga yang berduka saat ini, khususnya Citre dan anak-anak mereka dan keluarga besar mereka. Tuhan menghiburkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang minggu ini kami juga akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Juga kami menaruh ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam tangan Tuhan aktivitas kami dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau akhiri ibadah pagi kami saat ini dan kami mau terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anakmu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber, segala sumber berkat bagi kami. Anugerahkan kepada kami ya Tuhan segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Amin.